ketika Ririn lagi pakai headlamp. Tiba-tiba ada suara anak kecil itu cekikikan. Ririn lihat sosok anak perempuan sambil kepalanya seakan-akan mau copot. Jadi, hati-hati kalau bawa benda-benda seperti ini ke hutan, apalagi ke Gunung Arjuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Arjuno memiliki ketinggian 3.339 mdpl dan merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru. Gunung Arjuno memiliki 3 jalur pendakian yang cukup dikenal. Di antaranya adalah jalur Lawang, Tretes, dan juga Purwosari. Secara administratif, gunung ini terletak di antara 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Nama Arjuno berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, yaitu Arjuna. Selain itu, kawasan Gunung Arjuno memiliki beberapa tempat yang dianggap angker, seperti Alas Lali Jiwo, yang dipercaya mampu menyesatkan para pendaki yang memiliki niatan buruk, atau pasar setan yang dipercaya sebagai pusat perbelanjaan bangsa jin. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Ririn ketika mendaki ke Gunung Arjuno melalui jalur Tretes. Dan pada pendakian kali ini berjumlah 4 orang, yaitu Ririn, Ita, Jamal, dan juga si Chandra. Pendakian kali ini adalah pendakian pertama Ririn. Sebelumnya, Ririn belum pernah yang namanya mendaki gunung. Dia hanya bisa lihat foto teman-temannya yang biasa mendaki gunung. Seminggu sebelum liburan semester atau liburan kampus, mereka sudah merencanakan untuk mendaki gunung. Awalnya, mereka ingin mendaki ke Gunung Semeru. Saking senengnya, Ririn mempersiapkan diri dan membawa barang-barang kesukaannya. Untuk apa sih? Untuk foto bersama di atas puncak gunung nanti. Barang-barang tersebut adalah boneka, foto keluarga, baju kesayangannya, dan lain-lain. Intinya, semua benda yang disukai oleh Ririn dimasukkan ke dalam ranselnya. Bisa dibilang, itu adalah terlalu berlebihan. Seharusnya, yang dibawa oleh Ririn itu bukan benda-benda seperti itu, tapi perlengkapan yang dibutuhkan selama pendakian nanti. Singkat cerita, tibalah di hari H. Di hari Kamis pagi, mereka berangkat dari kampusnya menuju base camp Ranupani. Sesampainya di Ranupani, mereka sangat kecewa
karena mereka tidak mendapatkan kuota pendakian alias penuh. Kemudian mereka berempat ini berdiskusi, apakah nunggu sampai besok atau pulang saja ke rumah. Dan di saat mereka berempat ini berunding, Chandra menyarankan agar turun dulu dan nantinya diomongin lebih lanjut. Karena gak mungkin kalau harus nunggu sampai lusa nanti. Ditambah lagi, mereka hanya libur 4 hari saja. Dengan rasa kecewa, mereka itu kembali turun. Dan sesampainya di bawah, mereka mampir di sebuah warung dan melanjutkan obrolan yang sempat tertunda tadi. Sekitar 30 menit berdiskusi itu, akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Kenapa sih dipilih Gunung Arjuno? Karena sebelumnya Jamal pernah mendaki ke Gunung Arjuno. Menurut Jamal, kalau ke Arjuno nanti bakal ada 2 pilihan. Mau ke puncak Arjuno atau ke puncak Welirang. Karena 2 gunung itu mempunyai jalur yang sama alias berdekatan. Di sisi lain, Ririn merasa ragu dengan dirinya sendiri. Apakah kuat ataupun tidak? Tapi karena semangat dari teman-temannya, akhirnya Ririn yakin kalau dirinya bisa mendaki ke Gunung Arjuno. Dan dari Ranupani ini, mereka langsung tancap gas ke Gunung Arjuno melalui jalur Tretes. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya mereka telah sampai di base camp Tretes. Di sini, mereka langsung mengurus sebuah perizinan. Dan setelah semuanya itu sudah beres, mereka langsung packing ulang. Untuk tenda, nesting, dan kompor dibawa oleh Jamal. Sedangkan flysheet, sleeping bag, logistik, air dimasukkan ke dalam ranselnya si Chandra. Dan sedangkan si Ririn dan juga si Ita hanya membawa perlengkapan pribadinya saja. Seperti apa sih? Seperti jaket, baju ganti, dan juga lain-lain. Setelah semua peralatan sudah dipacking rapi, mereka langsung memulai perjalanan tepat di jam 4 sore. Trek dari base camp menuju pos 1, jalur pendakiannya berupa makadam yang tersusun rapi. Dan sekitar 30 menit berjalan, sampailah mereka di pos 1. Pos 1 ini dinamakan dengan pet bocor, yaitu berupa area lapang yang lumayan luas dan biasa digunakan untuk camping ceria. Di sini, mereka memutuskan untuk istirahat sebentar. Dan kondisi mereka berempat saat itu sangatlah semangat dan belum merasakan kecapaian ataupun kelelahan. Setelah istirahat udah cukup, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2, jalur pendakiannya berupa semen cor-coran sebelum berubah menjadi trek bebatuan. Dan di pertengahan menuju ke pos 2, mereka sempat berhenti di pinggir jalur untuk memakai headlampnya masing-masing, sekalian menunggu waktu maghrib. Dan ketika Ririn lagi pakai headlamp, tiba-tiba ada suara anak kecil itu cekikikan. Mendengar suara itu, Ririn langsung ngeliatin area sekitar untuk mencari sumber suara yang didengarnya tadi. Dan karena nggak ngeliat ada siapa-siapa, dia mengabaikannya. Tapi sekilas suara tadi terdengar lagi di kupingnya si Ririn. Dan kali ini suara ketawanya semakin jelas. Karena ada yang aneh, Ririn nyuruh ketiga temannya itu untuk diam. Kemudian Ririn ngeliatin ke berbagai arah. Tapi suara tersebut udah gak kedengeran lagi. Ada apa, Rin?
Kalian barusan dengar ada suara anak kecil yang cekikikan nggak? Hah? Suara cekikikan? Kamu jangan ngada-ngada dah. Beneran, aku barusan dengar ada suara anak kecil cekikikan 2 kali malahan. Merasa ada yang gak beres, Jamal langsung ngajak temannya untuk melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Dan sambil jalan ini, Jamal ini ngomong, Rin, kalau dengar apa-apa, diem aja ya. Jangan diomongin. Emang kenapa, Mal? Ya, nggak baik aja. Di tengah hutan ngomongin gituan. mendengar nasihat dari Jamal, Ririn merasa sedikit takut. Tapi dia berusaha untuk tetap tenang dan terus berjalan. Dan 15 menit kemudian, suara tersebut terdengar lagi. Tapi Ririn mengabaikannya dan terus berjalan. Tapi lama-kelamaan, suara itu terdengar semakin jelas. Mal, aku dengar suara itu lagi. Suara apa kamu? Anak kecil cekikikan lagi. Mendengar perkataan dari Ririn, Jamal ini langsung berhenti. Meskipun Jamal gak mendengar apa yang didengar oleh Ririn. Kemudian mereka menghentikan langkahnya. Yuk, kita berhenti sebentar ya. Kita doa dulu. Tadi sebelum berangkat kita lupa berdoa. Saat itu mereka berempat membuat lingkaran. Kemudian berdoa. Agar apa sih? Agar diberi kelancaran dalam pendakian ini. Dan setelah selesai berdoa, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara benda jatuh tepat di semak-semak sebelah kanan jalur pendakian. Spontan, mereka semua kaget dan ngeliat ke arah kanan dari arah sumber suara tersebut. Seketika, suasana tiba-tiba menjadi hening. Nuansa mistis mulai dirasakan oleh Ririn. Dan mungkin juga dirasakan oleh ketiga temannya. Setelah kejadian tadi, mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dan sambil berjalan, mereka nggak membahas suara benda jatuh barusan. Akhirnya, sampailah di pos 2 sekitar jam setengah 8 malam. Pos 2 ini dinamakan dengan pos kop-kopan. Dan di sini berupa area lapang dan terdapat sumber air. Serta terdapat warung kecil yang menyediakan gorengan serta minuman hangat. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Dan kondisi pos 2 itu lumayan rame, banyak pendaki yang lagi istirahat sambil makan beberapa gorengan. Sebenarnya Ririn pengen bilang ke tiga temannya agar bermalam aja di pos 2. Mal, kita ngecamp di sini aja ya. Nanggung Rin, kalau camp di sini puncak masih jauh. Tapi Mal, aku ngerasa nggak nyaman. Gak nyaman kenapa? Kayak ada ngikutin kita dari tadi. Kalau gitu gini aja, kita tetap jalan ke pos 3 tapi cari barengan. Akhirnya Ririn setuju dengan usul Jamal. Mereka nunggu pendaki yang mau naik dengan tujuan agar mereka bisa jalan bareng sampai di pos 3 nanti. Dan setelah kurang lebih 10 menit ini menunggu, akhirnya ada 2 pendaki yang akan lanjut perjalanan. Kemudian Jamal bilang sama mereka untuk ikut jalan bareng. Dan tanpa keberatan, 2 pendaki itu pun mau. Saat itu mereka berenam melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Dan di sepanjang perjalanan, mereka saling ngobrol satu sama lain. 2 pendaki tersebut bernama Danur serta si Ilyas. Dan ketika lagi asik ngobrol, tiba-tiba Ririn melihat seperti orang berdiri di sela-sela semak sebelah kanan. Spontan, Ririn langsung mengarahkan senternya ke arah semak-semak. Dan ternyata itu adalah sosok anak perempuan, rambutnya panjang dan mukanya sangat pucat. Siapa itu?
Ada apaan, Rin? Tadi ada anak cewek di situ, Mal. Udah, biarin aja. Yuk jalan. Saat akan melanjutkan perjalanan, sesekali Jamal mengarahkan senternya ke arah yang ditunjuk oleh Ririn. Tapi dia nggak ngelihat apa-apa. Dan di pertengahan perjalanan dari pos 2 menuju pos 3, Ririn minta untuk turun. Tapi Jamal dan yang lainnya berusaha untuk meyakinkan si Ririn kalau sebenarnya tidak ada apa-apa. Walaupun waktu itu Jamal juga merasakan merinding yang sangat hebat. Setelah beberapa meter berjalan, dua pendaki itu menyarankan untuk berhenti agar Ririn merasa lebih tenang. Tapi Ririn gak mau karena sosok anak perempuan itu selalu kelihatan di sebelah kanannya. Jadi saat perjalanan itu Ririn selalu diikuti oleh sosok anak perempuan sambil sesekali ketawa cekikikan. Mal, kita balik turun aja yuk. Kenapa sih, Rin? Kamu ngeliat apa? Bilang aja sama aku. Itu di sebelah kanan ada anak perempuan yang terus ngikutin kita, Mal. Gak ada siapa-siapa, Rin. Coba lihat deh. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Dan langkah mereka pelan namun pasti. Sampai akhirnya mereka sampai di pos 3 di jam setengah 1 dini hari. Pos 3 ini dinamakan dengan pondokan, yaitu ditandai dengan adanya pondok-pondok kecil tempat menyimpan belerang. Dan di pos 3 ini juga terdapat sumber air yang membentuk aliran sungai. Dan sesampainya di sini, Ririn merasa sedikit tenang karena di pos 3 ini terlihat ada banyak tenda yang lagi ngecamp, serta udah gak kelihatan sosok anak perempuan tadi. Di pos 3 ini juga mereka berpisah dengan Danur serta si Ilyas karena berencana untuk ngelanjutin perjalanan. Saat itu Jamal langsung ngebuka ranselnya untuk mengambil tenda kemudian didirikan. Waktu itu mereka membawa 2 tenda berkapasitas 2 orang. Dan setelah tenda itu sudah berdiri, Jamal nyuruh si Ririn agar masuk ke dalam tenda. Sementara Jamal, Ita, dan juga si Chandra, mereka lagi sibuk membuat mie instan. Jadi posisi tenda mereka saling berhadapan. Di saat mereka bertiga masak, Ririn ini duduk di depan pintu tenda sambil ngelirik ke kanan dan juga ke kiri untuk mencari sosok anak perempuan tadi. Alhamdulillah, sosok tersebut ternyata udah gak ada. Dan gak lama kemudian, Ririn mendengar suara berisik dari arah belakang. Dan ketika nengok ke belakang, di situ tasnya bergerak-gerak sendiri seperti ada yang mainin. Spontan, Ririn langsung keluar dari tenda sambil ketakutan. Dan melihat Ririn yang tiba-tiba lari keluar, mereka bertiga ini ikut kaget. Kenapa lagi, Rin? Itu di dalam tenda. Ada apa dalam tenda? Tadi tas aku gerak-gerak sendiri, Mas. Udah. Mungkin itu perasaan kamu aja, karena kamu kecapean. Beneran, Mal. Tadi tuh gerak-gerak sendiri. Kita balik turun aja yuk. Aduh, Rin. Ini kita tinggal seperempat perjalanan lagi loh. Masa balik turun? Lagian sekarang udah tengah malam banget. Tapi di sini gak enak tempatnya, Mal. Ya udah, kita balik turun. Tapi besok ya. Sekarang udah tengah malam. Gak mungkin kita turun sekarang, Rin. Dengan berat hati, Ririn nurutin perkataan dari Jamal. Dan di sisi lain, Ririn juga sadar kalau gak mungkin untuk turun tengah malam. Takutnya sosok anak perempuan tadi itu terlihat lagi. Malam itu Ririn tidur dengan si Ita. Sedangkan Jamal dan juga Chandra masih di depan tenda dengan beralaskan matras. Sebelum tidur,
Ririn meminta pada Jamal dan juga Chandra agar jangan kemana-mana. Di situ, Jamal dan Chandra berencana nggak tidur untuk jaga-jaga kalau Ririn tiba-tiba histeris lagi. Mereka berdua itu memutar musik sambil menikmati kopi dan ditemani udara yang sangat dingin. Sekitar jam 3 dini hari, Ririn ini terbangun dari tidurnya karena dia terusik oleh suara cekikikan anak perempuan tadi, dan kali ini terdengar lebih jelas. Karena takut, Ririn keluar tenda untuk memastikan kalau Jamal dan juga Chandra itu belum tidur. Dan ketika Ririn keluar tenda, lagi dan lagi Ririn melihat sosok anak perempuan sambil kepalanya seakan-akan mau copot. Dan posisi anak kecil itu tepat di belakang tendanya Jamal dan juga si Chandra. Melihat hal itu, Ririn semakin ketakutan. Tapi dia berusaha agar tidak teriak. Kemudian dia kembali melanjutkan tidurnya dan membiarkan sosok itu bertingkah sesuka hatinya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kemudian Ita dan Ririn langsung keluar tenda. Dan dia melihat Jamal serta Chandra sedang tidur depan tenda. Hanya beralaskan matras dan berselimut sleeping bag. Kemudian Ita dan juga Ririn ini keluar tenda dan membangunkan Jamal serta Chandra sambil matanya melihat ke arah sebelah tenda satunya. Yang di situ semalam terdapat sosok anak perempuan kecil. Dan setelah semuanya udah bangun, mereka langsung masak untuk sarapan. Dan setelah sarapan, Jamal ini ngomong, "Ini gimana? Mau turun atau lanjut?" Udah, kita balik turun aja yuk. Sayang kali Rin kalau turun. Kita sebentar lagi sampai puncak loh. Tapi aku nggak mau ke puncak. Aku pengen turun aja. Ya udah, gini aja. Chandra dan Ita, kalian lanjut aja ke puncak bareng pendaki lain. Aku dan Ririn biar nunggu di sini. Akhirnya mereka berempat sepakat kalau Chandra dan Ita lanjut perjalanan ke puncak. Sedangkan Jamal dan Ririn menunggu di pos 3 saja. Sebelum berangkat ke puncak, Jamal memberi arahan pada Chandra dan juga si Ita. Ingat ya, kalian ikut jalan sama pendaki lain. Dan jangan pisah saat naik ataupun turun. Akhirnya Chandra dan juga Ita berangkat bersama satu rombongan pendaki lain yang berjumlah 6 orang. Sambil nunggu Chandra dan juga Ita turun dari puncak, si Jamal nanya banyak ke Ririn tentang kejadian yang dialaminya semalam. Saat itu Ririn menceritakan semuanya pada Jamal, dan si Jamal sempat merasa merinding ketika Ririn bercerita kalau sosok anak perempuan itu sempat duduk di belakang tendanya. Setelah cerita panjang lebar, Jamal mengajak Ririn untuk keliling ke pos 3 sambil ngeliatin pemandangan di pos 3 yang di situ terdapat beberapa pondok yang didirikan oleh penambang belerang. Dan ketika mereka berdua berjalan keliling area sekitar pos 3, mereka mampir di salah satu pondok untuk menyapa salah satu bapak-bapak penambang belerang. Kalian pada nggak ke puncak loh? Enggak pak, teman saya nggak kuat, jadi kita sampai di sini aja. Wah, sayang kalau udah di sini tapi nggak sampai puncak, Mas. Iya sih pak, tapi teman saya semalam itu habis diteror hantu katanya. Jadi dia nggak mau ke puncak pak. Kamu sedang datang bulan? Enggak pak. Atau kamu membawa benda mistik? Maksudnya pak? Bawa jimat atau benda-benda sakral? Enggak juga pak. Barang apa yang kamu bawa ke sini? Gak bawa apa-apa sih pak. Cuma bawa boneka dan foto keluarga. Kemudian bapak tersebut meminta Ririn untuk mengambil boneka yang dibawanya dengan alasan dia ingin melihatnya. Diambillah boneka itu
kemudian ditunjukkan pada Bapak Penambang Belerang. Dan menurut Bapak Penambang Belerang, teror yang dialami oleh Ririn bersumber dari boneka yang dibawanya. Duh, benda-benda kayak gini bisa disukai oleh Lambun. Bahkan bisa digunakan sebagai tempat tinggal. Seperti lukisan, foto, patung, dan cermin. Jadi, hati-hati kalau bawa benda-benda seperti ini ke hutan. Apalagi ke Gunung Arjuno. Kalau dipikir-pikir, memang benar apa yang diucapkan oleh bapak tersebut. Mungkin sosok anak perempuan itu menyukai boneka yang dibawa oleh Ririn. Makanya dia selalu ngikutin Ririn sepanjang perjalanan. Dan terdengar suara ketawa cekikikan. Setelah ngobrol dengan bapak tadi, mereka berdua kembali ke tenda untuk istirahat sambil nunggu Chandra serta Ita. Dan sekitar jam 12 siang, akhirnya Chandra dan Ita kembali dari puncak. Saat itu, mereka langsung buru-buru packing dan langsung turun menuju base camp pendakian. Sepanjang perjalanan turun ini, Ririn dan Jamal merasa was-was dengan boneka yang dibawa oleh Ririn. Tapi syukurlah, selama perjalanan turun itu, mereka tidak ada gangguan lagi hingga sampai kembali di base camp. Sampainya di base camp, mereka langsung cabut pulang dan kembali ke rumah dengan keadaan selamat. Nah, itu aja teman-teman semua cerita dari Ririn ketika mendaki ke Gunung Arjuno melalui jalur tretes. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil ya dalam pendakiannya si Ririn nih? Yang pertama adalah masalah boneka. Memang banyak sekali pendaki perempuan yang kalau naik gunung itu suka membawa boneka kesayangannya. Entah apa maksud tujuannya atau entah apa itu gitu kan. Tapi alangkah baiknya jika boneka tersebut diganti dengan membawa perlengkapan pendakian. Itu jauh lebih berfungsi ketimbang membawa boneka. Nah, memang boneka adalah salah satu benda mati yang dipercaya bisa dihuni atau dimasuki oleh makhluk halus. Bahkan juga ada beberapa boneka di dunia ya yang dikaitkan dengan hal-hal mistis. Karena ya dipercaya menjadi tempat para makhluk halus atau hal-hal gaib gitu. Ntar dulu, seret. Nah, kemudian itu lukisan. Lukisan tidak hanya mengandung unsur seni, tetapi terkadang juga dikaitkan dengan hal gaib. Selama ini ada banyak cerita mengenai lukisan yang dihuni oleh makhluk halus. Dan kebanyakan lukisan yang dikaitkan dengan hal-hal mistis adalah lukisan yang berwujud atau berbentuk manusia. Kemudian patung. Sudah sejak lama ya, patung itu dikaitkan dengan hal-hal mistis. Seperti ritual atau lainnya dalam berbagai kebudayaan lah. Sehingga tidak heran jika patung juga dinilai sebagai salah satu benda mati yang dipercaya ya bisa dihuni oleh makhluk halus juga. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Ririn bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Arjuno maupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.